In the name of Lord Jesus Christ, I speak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berkhotbah. Firstly, on behalf of General Assembly of Malaysia, Saya representatif dari Majelis Pusat Malaysia. also from the Eastern Hemisphere, Department of World Mission, I would like to extend warmest greetings to our ministers, brothers, sisters, and friends. Dan sebagai Ketua Penginjilan di bagian timur, saya mengucapkan salam yang hangat kepada kita semua pada hari ini. Yes, as made known by our preacher, these few days we had our spiritual nurture in Wisma Berkat. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Paulus, bahwa pendeta-pendeta semua bertumbuh dalam rohani di acara Wisma Berkat. And all the preachers now, they are sent out to the various churches in Indonesia. Dan semua pendeta akhirnya ditugaskan ke berbagai cabang di gereja di Indonesia. For my service here, I'm given 2 sessions. Dan dalam pelayanan saya hari ini saya diberikan 2 sesi. Tonight we will study more teachings from the Bible. Dan pada malam hari ini kita akan banyak belajar pengajaran dari Alkitab. But tomorrow service we will have sharing. I will show PowerPoint in relation to some of the work that we are doing in our Eastern Hemisphere. Oke, dan juga besok kita akan lebih banyak sharing mengenai pekerjaan saya dalam bagian timur. Alright, tonight we will study on serving God with my spirit in the gospel. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar melayani Allah dengan rohku dalam Injil. Let's refer to Romans chapter 1, page down. Dan kita akan sama-sama belajar Roma pasal 1, slide tolong di next. Next. Alright, so let's turn to Romans chapter 1. Roma pasal 1. Let's read verse 9. Ayat 9. Romans chapter 1 verse 9. Roma pasal 1 ayat yang ke-9. Right here Paul says, "For God is my witness, whom I served with my spirit in the gospel of his Son." Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. That without ceasing I mention you always in my prayers. Adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Of course, in most of the letters of Paul, we're able to see that Paul always begin telling them about his prayer for them. Dan dalam surat-surat Paulus kita dapat melihat bahwa Paulus selalu menuliskan doa daripadanya kepada mereka. But at the time when Paul wrote to the Romans, tetapi pada waktu itu ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Roma, Paul has not been to Rome. Paulus tidak pernah ke Roma. Paul heard about the church in Rome. Paulus mendengar tentang gereja di Roma. And of course, if we study from Acts, dan tentu saja ketika kita belajar dari Kisah Para Rasul, we are able to know from chapter 2 that they were also visitors from Rome at the time. Kita juga tahu bahwa mereka adalah pengunjung dari Roma di pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. So most probably those who were there later on, of course, they received the gospel, the truth, and they were baptized. Dan tentu saja Roma pada saat itu menerima Injil dan mereka dibaptis. Yes, and of course the church later in Rome was established. Dan tentu saja saat setelahnya gereja di Roma telah berdiri. So Paul heard about the church in Rome. Jadi Paulus mendengar tentang kisah di Roma. He always had this intention to visit them in Rome. Dia selalu mempunyai intensi untuk datang mengunjungi Roma. But often was hindered. Tetapi seringkali Paulus berhalangan. So he always put this matter in his prayer. He also prayed for them. Jadi Paulus selalu menaruh ini dalam doanya. But in anticipation of his trip to Rome, so he wrote this letter to allow them to understand about the gospel that he preached. Dan dalam mengantisipasi dalam kunjungannya ke Roma, dia menulis surat ini kepada jemaat Roma. Alright, so at the time in verse 9, dan pada waktu itu di ayat yang ke-9, he told them that God was his witness. Dan berkatakan bahwa Allah adalah saksinya. Today, of course, even though we have been preachers for many years, dan tentu saja pendeta telah menjadi pendeta untuk banyak sekali waktu. But I believe today we don't dare to tell members
that God is my witness. Tetapi pada hari ini pendeta pun tidak berani untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah saksiku. Yeah, but at the time, Paul told them that God was his witness. Tetapi pada waktu itu Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah saksiku. Yeah, because we know that Paul, he was a very dynamic servant of the Lord. Kita tahu Paulus adalah seorang yang sangat dinamik dalam penginjilannya. He was very faithful. Dan dia sangat beriman. Alright, so he says now, God is his witness in whom he served with his spirit in the gospel. Dan inilah yang Paulus katakan bahwa Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pembicaraan Injil, pemberitaan Injil. Alright, the thing is that I've checked a few versions of the Indonesian Bible. Saya telah cek dalam beberapa versi bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. You are using TB. Kita menggunakan terjemahan baru. But there's one, is it AYT? Dan ada satu lagi AWT atau AYT? AWT. Yeah. So never mind, I won't comment on that. All right. But in your TB, here says hatiku, the heart. Dan dalam versi terjemahan baru, Alkitab mengatakan hatiku. Yeah, but in Greek, okay, let's turn to the next page. Dan kita membicara dalam Yunani untuk halaman selanjutnya. Tolong di next. Yeah, so in Greek it is spirit. Dan dalam bahasa Yunani itu mengatakan rohku. Alright, but when we say spirit, this is man's spirit, not God's spirit, not the Holy Spirit. Tetapi ketika kita mengarahkan kepada roh ini itu mengatakan roh manusia bukan roh Allah. Yeah, we know Paul in 1 Thessalonians tells us today we are made up of 3 components. Dan kita mengetahui bahwa manusia terdiri daripada 3 unsur di 1 Tesalonika. Yeah, the body, tubuh, the soul, jiwa, and the spirit. Dan roh. Alright, so this spirit is the spirit of man. Jadi di sini dikatakan adalah roh manusia. Yeah, and this part of the spirit of man, dan roh ini, is the part that allows us to know. Adalah suatu bagian yang membolehkan kita untuk mengetahui. Like for example, we always say today a small voice in our heart telling us something. Dan pada hari ini kita mengatakan ada suatu suara yang mengatakan kepada hati saya. Yeah, when I want to do evil, don't do, but instead you must do this. Dan ketika saya ingin berlaku jahat, ada suara mengatakan jangan, kamu harus melakukan ini. Yeah, so this part of the conscience, it is one part of this spirit of man. Dan dalam kesadaran manusia ada suatu bagian, yaitu adalah roh manusia. Alright, so telling us, allow us to know ourselves. Dan membolehkan kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Let's refer to 1 Corinthians chapter 2. Mari kita sama-sama buka 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Corinthians chapter 2. 1 Korintus pasal yang kedua. Verse 11. Ayat yang ke-11. Verse 11. Ayat yang ke-11. For what person knows a man's thought except the spirit of man which is in him? Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Alright, so here tells very clearly the spirit of man. Jadi di sini dikatakan dengan jelas sekali bahwa roh manusia. Yeah, so who knows a man's thought? No one knows except the spirit of man. We know ourselves. Jadi tidak ada yang tahu apa yang didapat dalam diri manusia selain roh manusia. Alright, let's also refer to Job. Mari kita sama-sama buka Ayub. Job 32. Ayub pasal yang ke-32. Verse 8. Ayat yang ke-8. Job 32 verse 8. Ayub pasal 32 ayat yang ke-8. Yeah, but it is the spirit in a man, the breath of the Almighty that makes him understand. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Yeah, we know, man, we are made from the dust, or Adam was made from the dust of the earth. Kita mengetahui bahwa manusia dibuat Allah dari debu dan tanah termasuk Adam. Yeah, so this is the body. Jadi ini adalah tubuh. Yeah, then God breathed into his nostril the breath of life. Lalu Tuhan memberikan nafas melewati hidungnya. Yeah, so here tells us it is the breath of the Almighty. So it is the spirit. Jadi inilah yang dikatakan di ayat ini nafas yang maha kuasa, itulah roh. Yeah, then Genesis 2 verse 10 tells us man became a living soul. Dan dikatakan dalam Kejadian pasal yang kedua manusia menjadi orang yang hidup. Yeah, with makhluk yang hidup. Yeah, with the soul. Dengan jiwa. Alright. So this part now tells us the spirit of man. Dan di bagian ini dikatakan
roh dari manusia, yeah, which is the breath of the Almighty. yaitu nafas dari Yang Maha Kuasa. So makes him understand. Jadi membolehkan dia untuk mengetahui. Yeah, make men today in them there is this innate nature to want to worship God. Jadi ada suatu bawaan di dalam diri kita untuk menyembah Tuhan. Yeah, the innate nature, of course, to want to manifest the perfect human nature. Jadi ada bawaan dari alam, yaitu untuk menjadi sempurna. Yes, and always with the so-called, we always is the voice of the conscience, allowing us to know what we must do, to know ourselves, to know the requirement and the standards of God in His words. Ada suara dari kesadaran kita yang mengetahui dan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Alright, so this part that Paul says, I serve with my spirit. Jadi dalam bagian ini ketika Paulus mengatakan saya melayani dengan roh saya. Yeah, of course we say this is about the part that knows. Jadi ini mengatakan bahwa ini adalah bagian di mana Paulus mengetahui. Yes, and of course we say now this part of the spirit. Jadi jelas kita mengatakan bagian roh dari manusia ini. Yeah, so it is the seat of intellectual functions and attitude of will. Merupakan pusat dari fungsi intelektual dan sikap dari kehendak. Yeah, so we know today, intellectual, we think, we think very deeply. Jadi kita mengetahui dengan intelektual, kepintaran kita benar-benar berpikir secara dalam. Yeah, we also will rationalize. Kita juga sangat rasional. Yeah, we also will rationalize. Yeah, we will give reason. Tentu saja kita berpikir secara logika dan memberikan alasan. Yeah, then here also says with the attitude of will. Dan di sini juga dikatakan adalah dari sikap dari suatu kehendak itu sendiri. Yes. So today when we say we serve with our spirit, jadi kita mengatakan pada hari ini kita melayani dengan roh kita. it is a serving with understanding. Jadi mengatakan bahwa ini adalah pelayanan dalam pengertian. Of knowing. Bahwa kita mengetahui. Yeah, of course, firstly we know what the Lord wants us to do. Tentu saja kita harus mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yeah, then also we must know ourselves to what level, to what extent. Kita juga harus mengetahui diri kita sendiri pada level tertentu. Yeah, then of course the attitude of willingness here. Dan tentu saja ini mengambil dari sikap dari kehendak kita. Yes, alright. So now it propel us. After we have this thinking, we know, we understand. Then now it propel us that really now we want to do this thing. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang kehendak Tuhan, maka dari itu akan membawa kita dalam suatu pengertian untuk mengerjakan hal tersebut. Alright, so firstly, Paul says his service. Jadi yang pertama adalah pelayanan. He served with his spirit. Jadi Paulus melayani dengan rohnya. Alright, so in the New Testament, actually there are 5 records to tell us about our human spirit. Jadi dalam Perjanjian Baru ada suatu catatan yang tentang roh manusia. Yeah, let's turn to the next page. Jadi kita next slide. Alright, so here tells about the areas, the areas. Jadi ini mengatakan tentang suatu area. Yeah, so concerning serving with my spirit. Jadi dikatakan melayani dengan rohku. Yeah, I think I have a lot of notes. So there's 5. I only touched 3 that relates to evangelism. Dan ada 5 poin atau 5 bagian, tetapi saya hanya membahas 3. Alright, number 1 here tells about fervent in spirit. Dan yang pertama adalah menjadi rajin dalam menjadi sangat berusaha dalam roh. Yeah, so when we say fervency, it is inward in us. Jadi ketika kita benar-benar sangat kuat ya, itu adalah bagian di dalam kita. Yeah, some are very lazy. Beberapa dari kita itu malas. We always English use the term whether we are zealous. Jadi ada suatu that relates to the zeal, like the fire burning. Jadi ini mengarah kepada suatu semangat yang membara. Okay, let's turn to Romans chapter 12. Jadi kita buka Roma pasal yang ke-12. Romans chapter 12. Roma pasal yang ke-12. Verse 11. Ayat yang ke-11. Romans chapter 12 verse 11. Roma 12 ayat 11. Yeah, here says, never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yeah, okay. So here says rohmu, bahasa is very clear. Alright, so here tells about today, we must have this zeal, the fervor in the Spirit.
Jadi dengan jelas dikatakan romo dalam bahasa terjemahan baru bahwa kita harus melayani dengan semangat. Yeah, just now we say that we must move according to the will, our will. Dan kita sebelumnya membahas bahwa kita harus bergerak melayani dengan kehendak. Yeah, but this will must be from the zeal of the Holy Spirit. Tetapi kehendak ini pun juga harus digerakkan oleh semangat daripada Roh Kudus. Yeah, today some can be very zealous. Dan pada hari ini beberapa dari kita bisa sangat semangat, sangat rajin. It's their own zeal. Tetapi itu adalah semangatnya, itulah Yeah, so kerajinan. at times when they face with challenges, opposition, they already become very cold. Dan ketika mereka mengalami suatu penderitaan ataupun perlawanan, mereka menjadi diam. Yeah, because they are cold, because it is their own zeal. Yeah, cold, sejuk. Oh. So not very fervent, not very zealous, burning, but really cool down, really cool down. Dan ketika menghadapi perlawanan, akhirnya semangat itu pun kendor, semangat itu hilang menjadi dingin. Yeah, some also very quickly they are burnt out. Dan beberapa dari orang pun juga cepat untuk menjadi lelah, burnout. Alright, but another verse, I think the Indonesian Bible is a different word. Let's turn to Acts chapter 18. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Acts chapter 18, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. verse 25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 25. Yeah, here tells about Apollos. Dan ini mengatakan tentang Apolos. Here says he has been instructed in the way of the Lord and being fervent in spirit. Alright, so he spoke and taught accurately the things concerning Jesus. Dan di sini dikatakan ia telah menerima pengajaran dari jalan Tuhan dan sangat bersemangat mengajar tentang Yesus. Yeah, bersemangat lah, but the actual one is fervent in spirit. Dan dikatakan di sini adalah bersemangat, dalam bahasa Inggris dikatakan fervent, semangat, sangat bersemangat. Okay, another version, Dan semangat menyala-nyala. Okay, Dan- so yeah, burning, wow, very zealous. dan dalam versi terjemahan lainnya itu dikatakan menyala-nyala, sangat semangat. Yeah, just like an example, Jeremiah. Kita akan melihat contoh Yeremia. Yeah, when God called Jeremiah at the time to be the prophet, he was just only a youth. Dan ketika Tuhan memanggil Yeremia pada waktu itu, ia hanya seorang pemuda. Alright, so he told God that I cannot speak, I'm only a youth. Jadi Yeremia mengatakan kepada Tuhan, saya tidak bisa berbicara, saya hanyalah seorang yang muda. So God told Jeremiah, do not say that you are only a youth. Jadi Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan katakan aku bahwa kamu cuma seorang yang muda. And of course, God gave him a lot of promises. Jadi tentu saja Tuhan memberikan banyak sekali janji kepada Yeremia. Yeah, that how he will be likened to a fortified city. Jadi bagaimana Tuhan menjanjikan dia sebagai suatu benteng yang kokoh. Yeah, this is Jeremiah chapter 1 verse 18. Jadi ini dikatakan di Yeremia pasal 1 ayat yang ke-18. Yeah, how he will be likened to an iron pillar, a bronze wall. Jadi bagaimana dikatakan Yeremia akan menjadi tiang besi. Alright, many more promises of the Lord. Dan banyak sekali janji Tuhan kepada Yeremia. But in his ministry, he faced with a lot of opposition and persecution. Tetapi dalam penginjilan dia banyak sekali menerima perlawanan dan penyiksaan. Yeah, even relatives persecuted him. Dan bahkan orang yang ia kenal dekat itu menyiksa dia. Yeah, so at the time in the heart, he told himself. Jadi pada waktu itu Yeremia dalam hatinya mengatakan lagi kepada dirinya. Let's turn to Jeremiah chapter 20. Kita buka Yeremia pasal yang ke-20. Jeremiah chapter 20. Yeremia pasal yang ke-20. Alright, so in verse 7. Ayat yang ke-7. O Lord, thou hast deceived me, I was deceived. Ayat yang ke-7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Ya, dibujuk lah. So thou art stronger than I, and thou hast prevailed. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menuduhkan aku. So he says, I've become a laughing stock all day. Everyone mock me. Dan Yeremia mengatakan, aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan Yeah, aku. verse 8. Whenever I cry, I speak out, I shout violence and destruction. Ayat yang ke-8, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman. Yeah, so he says, for the word of the Lord has become for me a reproach and a derision all day long.
Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Yeah, so in verse 9. Dan pada ayat yang ke-9. So he said, if I say, actually in the heart, if I say I will not mention him or speak anymore in his name. Dan dalam ayat yang ke-9, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi Yeah, namanya. because he faced so many difficulties in his ministry. Karena dalam pelayanannya, penginjilannya, ia menerima banyak sekali perlawanan. Yeah, alright. So therefore he told himself, Dan pada waktu itu ia mengatakan kepada dirinya sendiri, yeah, I don't want to mention him anymore. aku tidak mau lagi berbicara tentang Yeah, I dia. will not speak anymore in his name. Dan aku tidak mau lagi berbicara dalam But what namanya. did he say? Tetapi apa yang dikatakan Yeah, Tuhan? but there is in my heart as it were a burning fire shot up in my bones. Tetapi dalam hati Yeremia, dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Yeah, so I am weary of beholding it and I cannot. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeah, so this is the zeal which comes from the Holy Spirit. Jadi ini adalah semangat yang menyala-nyala dari Roh Kudus, Yeah, that propel us to move forward. yang mendorong kita untuk terus maju. Alright, so of course today we must not quench the Holy Spirit. Dan kita pada hari ini tidak boleh menghentikan Roh Kudus. Yeah, this is 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Dan itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Yeah, the Holy Spirit is just like the fire, but now we quench it like pouring water on it. Roh Kudus itu seperti api yang menyala-nyala, tetapi kita mematikannya dengan menyiram airnya. Alright, so in our spirit, our man spirit, we must have this fervency. Dan di dalam roh kita harus ada semangat seperti ini Yeah, yang menyala-nyala. here says the passion, the enthusiasm, the eagerness, the dedication, the commitment. Dan ini juga di dalam terjemahan lainnya ada seperti passion kita, ada antusias, ada suatu kecekatan dan dedikasi. Yeah, so we have this, but now you plus the Holy Spirit. Kita dapat mempunyai ini, tetapi Also you kita add menolak. with the Holy Spirit. Dan kita juga harus menambahkan Roh Kudus. Yeah, then we can serve the Lord very well. Maka ini dengan Roh Kudus kita akan dapat melayani Tuhan dengan Alright, baik. so firstly, when Paul says, I serve with my spirit. Jadi untuk menyimpulkan, ketika Paulus mengatakan saya melayani dengan rohku. Yeah, so here that's about the fervency of the spirit. Jadi ini Paulus mengatakan bahwa inilah semangatnya. Alright, next page. Dan halaman selanjutnya, Yeah, let's turn to Acts chapter 17. kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Yeah, I think the Indonesian Bible, there's a note in the verse. Jadi dalam Alkitab terjemahan Indonesia ada suatu catatan. Yeah, in Acts chapter 17 verse 16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Yeah, verse 16. Ayat yang ke-16. Yeah, so here tells us at the time, of course, Paul, he was in Athens. Jadi di sini dikatakan Paulus sedang di Athena. Yeah, and of course, he saw, alright, he saw the situation there. Dan Paulus melihat situasi di Athena. Yeah, so verse 16, now, while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw the city full of idols. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Yeah, alright, so here tells us about the Malay Indonesian says sorrow. Jadi di sini di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kesedihan. Yeah, another version says disturb disturb, provoke. Dalam terjemahan lain dikatakan terganggu. Alright, so why he felt very sad? Why he felt very disturbed, very provoked? Jadi mengapa di Alkitab dikatakan sangat sedih hatinya, sangat terganggu? Yeah, because he saw the situation of the people that the non-believers. Jadi karena Paulus melihat kondisi daripada Athena itu sangat penuh dengan patung-patung berhala. Yeah, he will question why they are like this? Why are they worshiping the idols? Jadi Paulus juga dalam hatinya berkata, mengapa mereka berlaku seperti ini? Yeah, why are they so stupid, so called, maybe so silly, being deceived by all this? Dan Paulus mungkin juga mengatakan, kenapa mereka sangat bodoh ataupun konyol, mereka percaya dalam hal Yeah, ini. that's why in the Greek word a little bit with indignation, indignation. Jadi di sini juga mengatakan di dalam terjemahannya itu sangat prihatin, juga gelisah. Alright, wow, so very angry a bit, angry. Yeah, why they are like this, being deceived?
Jadi Paulus pun juga mengekspresikan kemarahannya kenapa mereka itu ditipu. But while he think about all this, Tetapi ketika Paulus merenungkan tentang hal ini, definitely his heart also towards them had pity on them. tetapi dalam hati Paulus itu juga prihatin kepada orang di Athena. So this type of the spirit that is in Paul. Jadi ini adalah roh di dalam Paulus. He saw their situation, their pitiful state. Paulus melihat kondisi mereka, kondisi prihatin mereka. At times we look at our maybe friends, Mungkin kita melihat kondisi teman kita. or we know the people, some of them, the condition that they are in. Jadi mungkin kita tahu mengenai kondisi beberapa orang yang kita kenal. How is our spirit? Jadi bagaimana dengan roh kita? Do we feel the urgentness being provoked, being propelled to move us? We must do something to bring them out of their position. Dan apakah roh kita mendorong kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kenal itu dari kesedihan mereka? At times we don't care. That person is that person, I am I. Atau kita berkata, ya itu urusan orang itu, saya ya saya. Maybe some even say, I've done my part, but they don't respond. Beberapa dari kita mungkin mengatakan, ya saya udah coba, tetapi mereka nggak respon balik. Alright. But Paul was not like this. Tetapi Paulus tidak berlaku seperti ini. His spirit was provoked. Jadi rohnya itu bangkit. So that move him, telling him, I must do something to bring them out from this situation. Jadi Paulus pada waktu itu pun menjadi semangat untuk membawa mereka keluar dari situasi tersebut. So this type of spirit we must have. Jadi semangat seperti ini, roh seperti ini yang harus kita miliki. Alright, thirdly, next page. Dan kita melihat poin selanjutnya. This one di halaman selanjutnya. Tells about no rest in his spirit. Jadi di sini dikatakan juga tidak ada ketenangan bagi rohnya. But this one is concerning internal, concerning church. So I will not touch on this because of time. Jadi ini mengenai kondisi internal, jadi saya tidak akan menyentuh bagian ini. Next page, number D. Jadi halaman selanjutnya nomor yang ke D. This one also about the church. Jadi ini pun mengenai gereja. We skip this. Jadi kita juga skip ini. Okay, now point E. Jadi kita akan langsung ke poin E. Let's turn to Acts chapter 19. Kita akan Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Acts chapter 19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Verse 21. Ayat yang ke-21. This was towards the end of the third missionary journey of Paul. Jadi ini mengisahkan tentang kisah penginjilan Paulus yang ketiga. Coming towards the end. Mendekati akhir daripada kisah perjalanan Paulus. In Paulus. chapter 19 verse 21. Jadi Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Now after these events, Paul resolved in the spirit. Jadi di sini dikatakan verse 21. Ya, Paulus bermaksud Nama you read and see Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhia. Katanya sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Tak ada, got rencana, got perjalanan? No. Alright, in the English, also in the Greek, Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, terutama dalam bahasa Yunani. Alright, here says he resolved in the spirit. Jadi dikatakan dia berketetapan dalam roh. Means he had this plan in him. Jadi ini mengatakan ada suatu rencana dalam hatinya. That he wants to go to Macedonia, then Achaia, then go to Jerusalem, and he told himself, actually he wants to see Rome. Dan pada waktu itu Paulus pun bermaksud berarti resolve in spirit, bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhia. Paul was very special. Paulus sangat spesial. We know in the work the Holy Spirit was guiding them. Kita tahu bahwa Roh Kudus menuntun mereka. Like we know in the second missionary journey, the Holy Spirit forbid them to go here and there. Jadi kita mengetahui Roh Kudus itu bekerja sangat luar biasa, yaitu melarang Paulus untuk menginjil di sini dan di sana. But now at the time, Paul after serving the Lord for so long. Tetapi ketika Paulus telah melayani Tuhan dengan sangat lama. In the spirit of Paul, he had this intention, now I must go to Rome. I want to see Rome. Dan ada maksud, ada rencana daripada hatinya untuk pergi ke Roma. But of course if you
continue to read from Acts, we know at that time in Jerusalem he was arrested. Jadi kita tahu bahwa dalam perjalanan Paulus ke Yerusalem dia ditangkap. Yeah, so most likely he was not able to visit Rome. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa Paulus tidak mengunjungi Roma. Yeah, but in Acts chapter 23, God appeared to him, the Lord appeared to him in a vision, so telling him, as you testify of me in Jerusalem, you will testify of me in Rome. Tetapi Tuhan di dalam menampakkan diri kepada Paulus dalam penglihatannya, engkau akan mengatakan menjadi saksiku untuk mengatakan di Roma dan di Yerusalem dan di Roma. Yeah, so today in our spirit, jadi pada hari ini dalam roh kita, in the service of the Lord, di dalam melayani, dalam pelayanan kita kepada today Tuhan, we are faithful. kita pada hari ini beriman. Then somehow now I have this intention, I want to go here and preach. Dan kita ada tentang rencana dalam hati kita bahwa saya akan menginjil di sini. Yeah, so in your spirit, you have this intention, and if by God's grace, then God will fulfill it for you. Dan dalam hati kita mengatakan hal seperti itu, dalam roh kita, maka Tuhan akan menunaikan tentang hal itu. Alright, so today we must have this type of resolve in the spirit. I want to do this for the Lord. I want to do that, but of course it must be according to His will. And of course, this resolution we put it in our prayers. Dan tentu kita mempunyai ketetapan dalam roh kita. Kita ingin menginjil di sini dan di sana. Tentu kita harus membawa ini dalam roh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alright, so when Paul says he served the Lord with his spirit. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Paulus itu melayani dengan rohnya. Yeah, so it is the fervent spirit. Jadi ini mengatakan kepada Paulus melayani dengan semangatnya. Alright, fervency. Suatu semangat. Alright, then also we say that the heart's condition. Jadi kita juga mengetahui tentang kondisi daripada hatinya. Yeah, so he will feel provoked when he look at a certain situation that he feel their need, and this because the spirit of him in him, this type of attitude, now he must do something, put it into action. Jadi ketika Paulus melihat kondisi ini, hatinya merasa gelisah, maka ia harus melakukan sesuatu kepada kondisi itu. Yeah, like we see the sinners, they really need deliverance. Jadi ketika kita melihat para pendosa, maka Paulus ingin memberitakan Injil ini. Yeah, yes. In our spirit, do we feel that we must do something for them? Dan apakah dalam roh kita mengatakan bahwa saya harus berbuat sesuatu kepada mereka? Then in our spirit, do we make resolution that I want to do this? Dan apakah di dalam hati kita mempunyai suatu resolusi untuk melakukan hal ini? Alright, then next. Dan selanjutnya, page. Halaman selanjutnya. Yeah, next page. Alright, so here now tells about in the gospel. Jadi dalam poin ini mengatakan dalam pemberitaan Injil. Yeah, we know the gospel tells about the good news. Jadi kita mengetahui dalam pemberitaan Injil mengenai berita yang baik. Yeah. So in Luke chapter 2, Romans 10 tells about the good news. Jadi dalam Lukas pasal yang kedua dan Roma pasal yang ke-10 mengatakan tentang kabar baik. Yeah, so today when we say we serve the Lord, so it is in the gospel. Jadi ketika kita mengatakan melayani Tuhan, ini dalam pemberitaan Injil. Yeah, so we share the good news. Jadi kita mengabarkan tentang berita baik kepada semua orang. Yeah, next page. Dan dalam halaman selanjutnya. Alright, so when we say this gospel, dan kita mengatakan pemberitaan Injil ini. So in Romans, Paul introduced. Dan pada Roma, Paulus memberitakan Injil. Let's turn to Romans chapter 1. Roma pasal yang ke-1. Romans chapter 1. Roma pasal yang ke-1. Paul, a servant of Jesus, chapter 1 verse 1. Roma pasal 1 ayat 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yeah, so he tells us, the origin of the gospel. It is the gospel of God. Jadi ini memberitahukan bahwa suatu asal daripada Injil adalah dari Tuhan. Yes, so Jesus also, Mark chapter 1, Jesus preached the gospel of God. Jadi di dalam Markus pasal yang ke-1, Tuhan juga memberitakan Injil Allah. Yeah, Galatians chapter 1, Paul says his gospel is not man's gospel. Galatia pasal yang ke-1, Paulus mengatakan bahwa itu bukan Injil dari manusia. Yeah, Paul says he never discussed real points, never discussed any matters with the rest of the apostles. Jadi Paulus juga tidak membicarakan hal ini dengan
Rasul yang lain. rasul yang lain. Alright, but he received a divine revelation from the Lord. Tetapi Paulus menerima wahyu dari Tuhan. Alright, so his gospel also originates from God. It is the gospel of God. Jadi ini memberitahukan kita bahwa Paulus, Injil yang disebarkan oleh Paulus adalah Injil yang asli daripada Tuhan. Yeah, then in Romans chapter 1 verse 2. Jadi dalam Roma pasal 1 ayat yang kedua, Yeah, here says, which he promised beforehand through his prophet in the Holy Scriptures. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Yeah, so here tells about now the source of the gospel. Jadi ini memberitahukan kepada kita asal usul dari Injil. Yeah, so it must be from the Holy Scriptures. Dan ini harus berasal dari kitab suci. Yeah, in past time, don't say the Holy Scriptures is the Bible. Jadi jangan mengatakan kitab suci ini adalah Alkitab. Yeah, because in their time there's no New Testament yet. Jadi pada zaman Israel tidak ada perjanjian baru. Yeah, so the Scriptures refers to the Old Testament. Jadi kita mengetahui bahwa kitab suci ini mengarah kepada perjanjian lama. Yeah, that's why in Luke chapter 24, Jesus made use of the Old Testament, the Tanakh, to tell them all matters in relation to Him. Jadi the prophecy. Tuhan menggunakan di Lukas pasal yang ke-24 menggunakan kitab suci Tanakh dalam perjanjian lama untuk memberitahukan dirinya sendiri. Yeah, Nubuatnya. Jesus also in John chapter 5 says, you search the Scriptures because you know that in them you have eternal life and it is they that testify of me. Jadi Yesus juga mengatakan pada Yohanes pasal yang ke-5 bahwa engkau tahu bahwa kitab suci Tanakh itu menubuatkan tentang Yesus. Alright, and also in Acts 17, Acts 18, Paul and Apollos, when they preached, they quoted the Scriptures. Dan juga Apolos itu juga mereka And Paul. dan Paulus itu mengarah kepada kitab suci, selalu mengarahkan kepada kitab suci. Yeah, because the source of the gospel is from the Scriptures. Karena itu mengatakan bahwa asal-usul daripada Injil ini dari kitab suci. Yeah, of course today, in our time, it is the Old and the New Testament. Jadi untuk kita pada hari ini kita mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru. Yes, then in Romans chapter 1, Jadi di Roma pasal yang ke-1, verses 3 and 4. ayat yang ketiga dan yang keempat. So verse 3 says, the gospel concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and 4 designated the Son of God in the power according to the Spirit of the holiness by his resurrection from the dead. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. So it tells about the content of the gospel. Jadi ini mengatakan kepada kita tentang isi daripada Injil itu. Yeah, so it tells about Jesus. Jadi memberitahukan kepada tentang Tuhan Yesus. Yeah, so of course we always say from the promised line, human line, and that he is the Son of God. He's the Son of Man, he's the Son of God. Jadi ini memberitahukan kepada kita garis keturunan daripada Tuhan Yesus dari manusia menjadi anak Allah. Let's turn to the next page. Jadi kita akan ke halaman selanjutnya. Then also in Romans chapter 1 verse 16. Dan Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Paul says, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who has faith, to the Jews first, then to the Greeks. Dikatakan ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Yeah, so here that's about the effect of the gospel. Jadi ini mengatakan kepada kita suatu efek daripada Injil. Yeah, the power of God for salvation. Dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan umat Yeah, the manusia. gospel leads us to understand and to receive salvation. Dan Injil ini mengarahkan kita, menuntun kita kepada keselamatan ini. Yeah, and of course, actually, the outcome, what outcome we want. Dan juga kita juga perlu tahu apa hasil yang kita harapkan. Yeah, Romans chapter 1 verse 5. Roma pasal 1 ayat yang ke-5. Romans chapter 1 verse 5. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. To whom we receive grace and apostleship to bring about obedience of faith. Dan dikatakan untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, taat. So we want obedience. Jadi kita mau mereka taat. Let's turn to Romans chapter 15. Jadi kita lihat Roma pasal yang ke-15. Romans chapter 15 verse 18. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. I will not venture to speak of anything except what Christ has brought to me to win obedience from the Gentiles. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ya, same, ketaatan. Chapter 16 verse 25 and 26.
kita pasal 16 ayat yang verse ke-26. 25 and 26. Ayat 25 26. Yeah, so 25, Paul says, "Now to him who is able to strengthen you according to my gospel, the preaching of Jesus Christ." Jadi 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang Yeah, kumasyurkan. Injil, all right. Then verse 26. Dan ayat yang ke-26. But now disclose to the prophetic writings, make known to all nations according to the command of the eternal God, to bring about obedience of faith. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Yeah, so remember today, the gospel that we receive. Jadi ingatlah kita pada hari ini Injil yang kita terima. Yeah, the origin, it is from God. Dan asal-usul dari Injil ini adalah dari Tuhan. And we know the source is the Holy Bible today. Dan kita tahu bahwa Injil itu diarahkan kepada kitab suci pada hari ini. Yeah, it tells about the Lord Jesus, more that He is God and of course He is our Savior. Dan Injil itu mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah dan Tuhan itu yang Yeah, menyelamatkan. and this gospel is the power that able to save others. Dan Injil ini adalah yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan orang lain. In the end, in our work, we want to gain their obedience. Dan pada akhir hasil yang kita harapkan adalah kita mau mereka taat dalam imannya. Okay, very quickly now we come to the second point. Jadi kita akan mengarah kepada poin kedua. Yeah, so relationship, our relationship or Paul's relationship with the gospel. Dan ini poin yang kedua adalah mengenai hubungan kita. Yeah, so in Romans chapter 1, Kita ke Roma pasal yang ke-1, verse 1. ayat yang ke-1. Romans chapter 1, verse 1. Roma 1 ayat 1. Yeah, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, untuk Malay bahasa, untuk memberitakan. Alright, so he was set apart specially, put aside specially for the gospel, to preach the gospel. Jadi Paulus ini dikhususkan untuk memberitakan Injil. Today, we must understand the preciousness of this gospel. Jadi pada hari ini kita harus mengetahui seberapa berharganya dan bernilainya Injil ini. From the day that we receive this gospel, from the day we believe. Pada saat kita mengetahui tentang Injil ini dan pada saat kita percaya kepada Injil ini. Especially after we are baptized, so we are already set apart for the work of preaching this gospel. Jadi apalagi saat setelah kita dibaptis, kita sudah dikhususkan untuk memberitakan Injil ini. Yeah, because we receive that gospel that saved us. Karena kita telah menerima berita Injil ini terlebih dahulu. Yeah, so we must now in turn preach the gospel that saved us. Dan sekarang kita memiliki kita gantian, kita yang menginjil sekarang. Next page. Dan halaman selanjutnya. Alright, so Paul always says the gospel has been entrusted to me. Dan Paulus mengatakan bahwa Injil itu telah dipercayakan kepada Paulus. Yeah, let's turn to 1 Thessalonians chapter 2. Jadi kita 1 Tesalonika ayat pasal yang kedua. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Verse 4. Ayat yang keempat. Chapter 2 verse 4. Pasal 2 ayat 4. But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Alright, so entrusted with the gospel. Menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil. Just read one more, 1 Timothy chapter 1. 1 Timotius pasal yang ke-1. Verse 11. 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-11. Yeah, verse 11. In accordance with the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Yeah, so already entrusted to Paul. Dan ini Injil dipercayakan kepada Paulus. Yeah, the gospel of salvation has been entrusted to the true Jesus Church. Dan Injil keselamatan itu dipercayakan kepada gereja Yesus sejati pada we hari ini. who are in the true church, alright. So the day that the gospel that we receive same, so has been entrusted to us. Dan sebagaimana Injil itu dipercayakan kepada gereja, Yeah. itu juga Injil yang dipercayakan kepada kita. Yeah, not only the gospel, Tidak hanya Injil, but the preaching of the gospel. tetapi tentang pemberitaan Injil. Let's turn to Titus chapter 1. Kita ke Titus pasal yang ke-1. Titus chapter 1 verse 3. Titus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Yeah, at the proper time manifested in his word through the preaching with which I have been entrusted by command of God our Savior.
Dan yang pada waktu itu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah. Yeah, so today, understand, we have relationship with this gospel of the Lord. Jadi pada hari ini menekankan kepada kita mempunyai hubungan ke dalam Injil ini. Yeah, we are set apart specially for this gospel. Dan kita dikhususkan, dipercayakan untuk menyebarkan berita Injil Yeah, ini. so the gospel has been entrusted to us. Jadi Injil ini telah dipercayakan kepada Yeah, kita. the preaching of the gospel also entrusted to us. Dan untuk pemberitaan Injil ini juga dipercayakan kepada kita. Yeah, Paul says, when I preach, I have nothing to boast. Dan Paulus juga mengatakan ketika saya memberitakan Injil, saya tidak ada hal apa-apa untuk Yeah, but if disombongkan. I do not preach, woe to me. Tetapi ketika saya tidak memberitakan Injil, maka terkutuklah saya. Yes, all right. But of course, he said, if we do it willingly, we preach willingly the gospel, then we have a reward. Dan tentu saja ketika kita memberitakan Injil dengan kehendak kita, maka kita akan menerima upahnya. Yeah, but if not, then we have been entrusted, or we are today the administrator of the gospel of the Lord. Tetapi pada hari ini kita harus mengingat bahwa kita telah dipercayakan Injil ini. Yeah, so in the end, we must preach the Dan gospel. pada akhirnya kita pun harus memberitakan Injil ini. All right, so the next page. Dan halaman selanjutnya. Yeah, in Romans chapter 1, Paul in his letter told them how he was so eager to preach to them, those who are in Rome. Dan di Roma pasal yang ke-1 itu mengatakan seberapa penginnya Paulus untuk memberitakan Injil di Roma. Yeah, all right, so this is chapter 1, verse 15. Jadi ini dikatakan di Roma pasal 1 ayat yang Yeah, actually ke-15. it's 14 and 15. Let's turn to Romans chapter 1, verse 14. Roma 1 ayat yang ke-14. Yeah, I am under obligation. Dan di sini dikatakan aku berhutang Yes. baik. So today, Paul always feel I owe them the gospel. Jadi pada waktu itu Paulus selalu berpikir bahwa saya berhutang untuk Injil ini. That's why verse 15, I am eager to preach the gospel to you who are also in Rome. Maka dari itu ayat yang ke-15 dikatakan saya sangat keinginan untuk memberitakan Injil ini. Yeah, today we always keep the gospel to ourselves. Dan pada hari ini mungkin kita sering menyimpan Injil ini I di don't diri kita feel I sendiri. owe my relative. I don't feel I owe my friends the gospel. Jadi kita mungkin berpikir bahwa kita tidak berhutang untuk memberitakan Injil ini kepada mereka. Yeah, but Paul was different. Tetapi Paulus itu berbeda. All right, then in Romans chapter 15. Dan kita melihat di Roma pasal yang ke-15. Yeah, Romans 15 verse 20. Roma 15 ayat yang ke-20. Yeah, in my version, Paul has an ambition Dan or aspiration. dan di sini dikatakan bahwa Paulus itu memiliki sebuah ambisi atau Yeah, tujuan. actually, he preached every day as far as Illyricum. Jadi sebenarnya Paulus itu telah memberitakan Injil sampai ke Illyricum. Yeah, Illyricum. This is Romans chapter 15 verse 20, verse 19. Ya, itu Roma pasal yang Yeah. So it is 1,500 miles away from Jerusalem. Jadi kalau kita lihat di peta itu jaraknya sekitar 1.500 miles jaraknya dari Yerusalem. Yeah, Paul preached far and wide. Jadi Paulus itu memberitakan Injil itu sangat jauh. But now in his heart, in his spirit, he has this aspiration to preach where Christ has not been heard, Christ has not been named. Jadi dalam rohnya, dalam semangatnya, Paulus itu berpikir untuk memberitakan Injil di mana Injil itu belum tersiar di tempat tersebut. Sumatra still zero. Once got church. Bangka is in Sumatra. Pulau Bangka. Ya, Sumatera masih gerejanya masih tidak ada, nol. Sumatra is so huge. Sumatera itu sangat besar. My honeymoon last time I went to what Toba. Oh, Christians, many Christians there, Toba. jadi bulan madunya pendeta itu pergi ke Sumatera itu di Toba. Actually, many Christians there. Dan banyak Kristen di sana. We go in, reap what people has already sown. Dan ya, The harvest is right, but we are now only doing what other people already done. We just harvest only, dan kita hanya tinggal menuainya. Apa yang orang telah tanam kita tinggal menuainya waktu kita ke sana. Yeah, so do we have this aspiration? Dan apakah kita mempunyai aspirasi? Yeah, this ambition. Wow, they have not heard the gospel of salvation. So now we must go and preach. Jadi, mereka itu belum mendengar Injil, maka kita harus memberitakan Injil. Okay, lastly. Dan yang terakhir, Okay, we just read through. So here says attitude, our standpoint in relation towards the gospel. jadi di sini dikatakan adalah sikap kita terhadap
Injil. Yeah, so in just now, Romans 1, Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Jadi sebelumnya kita membahas tentang Roma pasal yang ke-1, saya itu tidak malu terhadap Injil. Yeah, in 2 Timothy, Paul's last letter to his successor, Timothy. Jadi dalam suratnya Paulus mengatakan kepada penerusnya Timothy. Yeah, the Timotius. last letter. Jadi itu adalah surat terakhir. Yeah, telling Timothy, don't be ashamed to testify of the Lord. Jadi di dalam surat Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa jangan malu memberitakan Injil Tuhan. Yeah, he was ashamed. He was also afraid to suffer for the gospel, to be imprisoned for the gospel. Jadi pada waktu itu juga Timotius merasa malu dan juga takut untuk memberitakan Injil. Yeah, he even cried for Paul. Paul says, I remember your tears. Tetapi Timotius berkata kepada Paulus ya. Jadi Paul told Timothy, he remember his tears. So Timothy also cried. Ya, jadi Paulus itu juga mengatakan saya ingat tentang tangismu. Ya, saya ini. Yeah, so Timothy was very weak. Jadi Timotius pada saat itu pun juga sangat lemah. Paul had high expectation towards Timothy. Dan Paulus mempunyai ekspektasi tinggi kepada Yeah, Timotius. but he preferred to write a very beautiful, intimate, personal letter to Timothy. Tapi Paulus pada waktu itu memilih untuk benar-benar membuat suatu surat yang sangat Never scold khusus. him, never scold him. Dan Paulus tidak pernah memarahi Yeah, Timotius. but keep on reminding him. Tetapi Paulus tetap mengingatkan Timotius. Alright, so don't be ashamed. Don't be ashamed. Dan Paulus mengingatkan jangan malu. Yeah, we must testify openly. One true church, no need to be afraid. We are the one true church. We testify one true church. Jadi Paulus mengatakan jangan malu dan jangan beranilah untuk memberitakan tentang satu gereja itu. Yeah, one true God also. Satu Allah. Sabbath. Hari Sabat. Alright, so we must not be ashamed of our gospel. Jadi kita harus tidak malu dan berani untuk memberitakan Injil. Yeah, secondly, so today we must have courage, we must have boldness to declare the gospel in the face of opposition. Jadi ada kedua, yaitu adalah kita juga harus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil di tengah perlawanan. Yeah, the Greek word for boldness is very meaningful. Dan dalam arti Yunani dari boldness itu sangat berarti. Yeah, when we say boldness means we are able still to preach fearlessly and freely. Jadi arti kata dari boldness ini mengarahkan kita dapat memberitakan Injil dengan bebas dan dengan sangat berani. Yeah, okay. So when we say fearlessly, freely, then confidently and courageously. Jadi ini mengarahkan kepada bebas menginjil, sangat tidak takut untuk memberitakan Injil dan sangat percaya diri dalam menginjil. Alright. So then next page. Jadi dalam halaman selanjutnya. Yeah, but remember in our our relationship with the gospel, we preach today not to please man but to please God. Tetapi ini juga mengingatkan kepada kita pada hari ini bahwa kita memberitakan Injil Allah, bukan Injil manusia. Yeah, and lastly, dan yang terakhir, Paul in Galatians chapter 2. Let's turn to Galatians chapter 2. Mari kita buka Galatia pasal yang kedua. Yeah, actually point C and point D is from Galatians. Jadi sebenarnya poin C dan D ini dari Galatia. Yeah, let's turn to Galatians chapter 1. Kita buka surat Galatia pasal yang kedua ayat yang verse 10. Ayat yang ke-10. Yeah, now am I seeking the favor of man or of God? Galatians 1 verse 10. Oh, Galatia 1 ayat yang ke-10. Yeah. Alright, so because in verse 6 to 9, Paul was so surprised that so they quickly desert Christ, turn to a different gospel, verse 6. Jadi dikatakan dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan bagaimana cepatnya kamu berbalik daripada Tuhan, daripada Injil. Alright, so verse 10, Paul very firm, am I seeking the favor of man or of God? Dan pada ayat yang ke-10 ini menunjukkan seberapa berketetapannya Paulus kepada Injil. Yeah, verse 10. Ayat yang ke-10. Jadi bagaimanakah sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Yeah, chapter 2 verse 5. Dan kita ke Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-5. Yeah, Paul says, to them we did not yield submission even for a moment that the truth of the gospel might be preserved for you. Dan Paulus mengatakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Alright, so today we must be very firm. We don't compromise with the truth of the gospel.
Jadi pada hari ini kita harus berketetapan dengan teguh supaya kita harus tetap memberitakan Injil. Yeah, so we pray today we can preach, serve the Lord with our spirit. Jadi kita berdoa kepada Tuhan pada hari ini, kita mau memberitakan Injil dari dalam hati kita, dalam roh And kita. understand the position of the gospel in relation to us. Dan mengerti posisi daripada hubungan kita dengan Injil. Yeah, if we are faithful, then in the end, the Lord can testify for us. Dan ketika kita beriman sampai akhir, Tuhan akan bersaksi, menjadi saksi kita. Let us sing hymn. Mari kita menyanyikan pujian.